Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofwan, NIM 1914080014, jurusan Tadris IPA Fisika A. Mata kuliah Biofisika dan dosen pengampu Ibu Nur Hasna MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang bioakustik. Yang pertama yaitu pengertian bioakustik. Bioakustik berasal dari kata bio dan akustika. Bio berarti hidup, sedangkan akustik berarti kajian getaran dan bunyi. Bioakustik adalah ilmu yang menggabungkan biologi dan akustik yang biasanya merujuk pada penelitian mengenai produksi suara, dispersi melalui media elastis, dan penerimaan pada hewan termasuk manusia. Konsep getaran atau vibrasi, gelombang bunyi dan suara. Getaran vibrasi atau getaran adalah getaran yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan. Menurut Gabriel, getaran terdiri dari dua bentuk, yaitu vibrasi getaran udara, yang selanjutnya yaitu vibrasi getaran mekanis. Proses industrialisasi dan modernisasi teknologi selalu disertai mesin-mesin atau alat-alat mekanis yang dijalankan motor. Vibrasi karena getaran mekanis yang mengakibatkan munculnya resonansi atau turut bergetarnya alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat tubuh yang sifatnya mekanis. Yang selanjutnya yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah getaran yang menimbulkan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium perambatannya sehingga dapat didengar. Sifat gelombang bunyi ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu mempunyai sifat yang memantul, seterusnya dan diserap benda. Yang kedua yaitu penyerapan energi bunyi ini akan mengakibatkan berkurangnya amplitudo gelombang bunyi. Yang selanjutnya yaitu suara. Suara berkaitan dengan frekuensi, amplitudo, dan velocity. Frekuensi yaitu banyak periode dalam satu detik, satuannya yaitu Hz. Sedangkan amplitudo yaitu keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang, satuannya yaitu desibel. Velocity yaitu kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar, satuannya yaitu meter per sekon. Yang selanjutnya yaitu kecepatan bunyi pada berbagai medium. Bunyi dapat merambat dalam berbagai medium, misalnya udara, zat cair, dan zat padat untuk mencapai ke telinga kita. Pada umumnya bunyi lebih cepat merambat pada zat cair dibandingkan dengan udara, dan bunyi merambat lebih cepat pada zat padat dibandingkan zat cair. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Udara pada suhu 0 derajat Celcius cepat rambat bunyi yaitu 331 meter per sekon. Sedangkan pada suhu 15 derajat Celcius cepat rambat bunyi yaitu 340 meter per sekon. Dan di air pada suhu 25 derajat Celcius cepat rambat bunyi yaitu 14.490. Di dalam air laut pada suhu 25 derajat Celcius cepat rambat bunyi yaitu 1530 meter per sekon. Pada aluminium dengan suhu 20 derajat Celcius cepat rambat bunyi yaitu 5100 meter per sekon. Sedangkan pada tembaga 3560 meter per sekon. Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa cepat rambat bunyi sangat bergantung pada medium perambatannya. Cepat rambat bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang bunyi setiap satuan waktu.
Rumusnya yaitu V sama dengan lambda kali F atau F sama dengan lambda per T. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep gelombang bunyi yang mempengaruhi proses mendengar pada makhluk hidup atau manusia. Unsur-unsur bunyi antara lain yaitu tinggi nada bunyi. Yang pertama yaitu tinggi nada bunyi. Semakin banyak jumlah getaran yang dihasilkan dalam selang waktu tertentu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin nyaring. Kuat bunyi yang dihasilkan tergantung dari amplitudo getaran. Warna bunyi adalah bunyi khas yang dihasilkan oleh suatu sumber bunyi. Berdasarkan frekuensi gelombang bunyi dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu gelombang audiosonik, gelombang infrasonik, dan gelombang ultrasonik. Dengan masing-masing rentang frekuensi pendengarannya, audiosonik yaitu 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan infrasonik yaitu yang lebih kecil dari 20 Hz, dan ultrasonik sendiri yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Struktur dan fungsi organ indera pendengaran pada manusia dan hewan. Yang pertama yaitu telinga bagian luar, disebut juga dengan auris externa, dan telinga bagian tengah disebut juga dengan auris media. Fungsi telinga bagian tengah yaitu sebagai penyalur getaran suara, memperkuat suara, melindungi alat telinga dari bagian dalam. Yang selanjutnya yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam itu merupakan bagian yang terpenting dari telinga. Labirin adalah suatu rongga berisi cairan perilimfe dan letaknya di tulang pelipis yang berfungsi melindungi telinga bagian dalam. Yang selanjutnya proses pendengaran pada manusia. Proses pendengaran manusia dimulai dari daun telinga yang fungsinya menangkap suara yang ada di sekitar dan memasukkannya ke kanal atau lubang telinga. Lalu suara tersebut masuk melalui lubang telinga, diterima oleh gendang telinga, kemudian menyalurkannya ke rumah siput atau koklea. Dan proses selanjutnya di dalam koklea yaitu rumah siput terdapat sel yang bergetar. Akibat suara getarannya menghasilkan getaran listrik, sehingga aliran listrik menjadi sinyal yang menyalurkan ke otak yang dialiri oleh saraf pendengaran untuk selanjutnya otak yang bekerja mengartikan semua suara-suara yang masuk tadi. Yang selanjutnya yaitu kerja alat bantu dengar untuk gangguan pendengaran pada manusia. Alat bantu dengar merupakan suatu alat akustik listrik yang dapat digunakan oleh manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Alat ini dapat dipasang pada bagian dalam telinga manusia ataupun bagian di sekitar telinga. Yang selanjutnya fungsi telinga dalam menjaga keseimbangan tubuh makhluk hidup. Pada telinga terdapat bagian berbentuk semi lingkaran berisi cairan endolimfa dan sensor gerakan menyerupai rambut halus. Bagian ini dikenal sebagai katalis semisirkularis, dan fungsi telinga memang jarang disadari, padahal fungsi telinga dapat dikatakan menjadi kunci dari indera pendengaran dan fungsi keseimbangan tubuh. Yang selanjutnya yaitu sistem sonar pada lumba-lumba, gajah, dan kelelawar. Sistem navigasi lumba-lumba menggunakan sistem ekolokasi. Salah satu keunikan lumba-lumba yang diadopsi manusia adalah sistem komunikasinya. Sistem ekolasi digunakan oleh lumba-lumba sebagai alat navigasi. Ekolasi bekerja dengan cara lumba-lumba mengeluarkan suara klik yang bernada tinggi. Suara ini nantinya akan memantulkan ke lingkungan sekitar. Dengan pantulan ini, lumba-lumba menentukan ukuran dan bentuk objek di dekatnya. Yang selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar sendiri juga menggunakan sistem ekolokasi. Kelelawar biasa berterbangan di tempat-tempat terpencil, namun selalu mampu berbelok bahkan bermanuver dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kelelawar sangat jarang menabrak dinding
atau tembok yang dihadapinya. Kelelawar mengeluarkan bunyi frekuensi yang tinggi atau bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Selanjutnya yaitu sistem navigasi gajah menggunakan ekolokasi. Gajah bisa merasakan datangnya badai dengan telinga yang besar. Gajah mampu mendengar suara perkumpulan awan sebelum hujan, dan gajah dapat menangkap gelombang infrasonik dan frekuensi yang lebih rendah yang tidak dapat didengar manusia. Yang selanjutnya yaitu kerja sistem sonar yang digunakan pada radar atau alat-alat terinspirasi dari sistem sonar makhluk hidup. Yang pertama yaitu USG. USG dimanfaatkan dari gelombang ultrasonik untuk mengamati janin pada kandungan yang dikenal dengan USG. Alat ini akan memancarkan berkas ultrasonik ke dalam rahim ibu hamil, kemudian melacak perubahan frekuensi dan bunyi jantung dan berdenyut dan beredar. Yang selanjutnya yaitu untuk mendeteksi adanya penyakit manusia. Bunyi ultrasonik digunakan pada bidang kedokteran. Selanjutnya yaitu menghitung jarak kedalaman dasar lautan. Gelombang ultrasonik digunakan untuk menentukan kedalaman dasar lautan diperoleh dengan cara memantulkan bunyi ke dalam air. Gelombang bunyi akan merambat melalui garis lurus sehingga mengenai sebuah penghalang. Ketika gelombang bunyi mengenai penghalang, sebagian gelombang itu akan dipantulkan kembali ke kapal sebagai gema. Waktu yang dibutuhkan untuk gelombang bunyi untuk bergerak turun ke dasar dan kembali ke atas diukur dengan cermat. Yang selanjutnya ayat-ayat yang berhubungan tentang bioakustik. Yaitu dalam Al-Quran terdapat surat Az-Zumar surat yang ke-39 pada ayat 68 menceritakan peniupan sangkakala yang digunakan malaikat Israfil pada hari kiamat, mengisyaratkan bahwa trompet sebagai alat penghasil bunyi. Bunyi yang disyaratkan dalam Al-Quran sangatlah berkaitan dengan pemahaman ilmu fisika. Hal ini karena ayat-ayat tersebut mendorong kita untuk lebih mengkaji dan menggali isi yang terkandung di dalam Al-Quran, terlebih tentang ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.